Selamat sore pemirsa Kebumen TV Spektakuler dan pendengar Radio In FM Family Station dimanapun Anda berada. Sungguh berbahagia sekali saya Imsuk Wahyudi di hari yang ke-15 di bulan Mei tahun 2025 ini bisa kembali menjumpai Anda dalam spesial program SSK Selamat Sore Kebumen. Satu mata acara yang memang diracik dan diramu secara khusus oleh Dinas Kominfo Kebumen melalui dua saluran diseminasi informasinya, yakni Kebumen TV Spektakuler dan Radio In FM Family Station, untuk menyampaikan dinamika serta geliat pembangunan di kabupaten tercinta ini. Dan sore hari ini SSK mengusung tema mengenal koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kebumen masih berjalan. Koperasi desa atau kelurahan mendorong swasembada pangan dan pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi. Prinsipnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Lebih jelasnya tentang koperasi desa atau kelurahan ini dan pembentukannya seperti apa di kabupaten tercinta ini telah hadir di studio kami dua orang narasumber yang kompeten di bidang ini. Yang pertama adalah Ibu Supriyati SE. Saya akan panggil Mbak saja karena memang masih muda. 2 hari yang lalu beliau berulang tahun yang ke-38. Beliau adalah pengawas koperasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. Selamat sore Mbak Tin. Selamat sore Mas Imsuk. Ya, sehat tentunya Mbak Tin ya. Alhamdulillah doanya. Iya. Semoga Mas Imsuk juga sehat selalu. Terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih loh Mbak. Sore-sore di tengah kesibukan bekerja sudi rawuh di Indoor Studio Kebumen TV Spektakuler untuk menyampaikan informasi tentang koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi masyarakat kita semua Mbak. Amin ya Rabbal Beliau tidak Alamin. sendiri, pemirsa Kebumen TV dan pendengar Radio NFM Family Station, beliau juga didampingi oleh orang yang juga lama berada di tengah-tengah kami, di tengah para kru Kebumen TV Spektakuler. Beliau adalah M. Al-Fatah STMM. Beliau adalah pendamping koperasi pada dinas yang sama dengan Mbak Tin. Selamat sore, Mas Haji. Ya, selamat sore. Sehat tentunya ya. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu, Mas Haji. Ya, selamat sore pemirsa Kebumen TV. Semoga dalam kondisi sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih juga loh, Mas Haji. Sore-sore ini kroyo-royo rawuh ke Kebumen TV untuk menyampaikan informasi ke masyarakat ya. Saling melengkapi mudah-mudahan nanti dengan Mbak Tin. Siap. Sehingga masyarakat paham betul apa dan bagaimana koperasi Merah Putih itu. Gitu kira-kira ya Mbak ya? Ya, Oke, saya siap. akan mulai. Mbak Tin, ini sedang rame-ramenya Mbak. Bahkan beberapa waktu yang lalu Presiden baru aja juga melaunching ini ya. Iya. Sebenarnya apa sih itu Mbak koperasi desa kelurahan Merah Putih? Mohon Mbak, ini waktu yang tepat untuk menjelaskan. Silakan Mbak. Gini ya Mas Imsuk, Koperasi Desa Merah Putih itu merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo yang kemarin direncanakan itu untuk pembentuknya di 80.000 desa untuk seluruh Indonesia. 80.000 desa ya? Iya, nantinya akan diluncurkan di tanggal 12 Juli 2025 bertepatan dengan hari ulang tahun koperasi nasional di Kabupaten Banyumas. Oh, tempatnya di tetangga sebelah ya? Iya. Ya, hanya 48 kilo pemirsa dari jarak kami duduk saat ini di Banyumas ya. Betul. Iya, kalau Purwokertonya 60. Ya, Iya. siap. Iya, silakan lanjut, Bu. Nah, itu kami memang sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan. Kemarin baru selesai melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan untuk pendirian dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Acaranya namanya apa, Mbak Tin? Acara itu namanya apa? Kemarin pembentukan. Pembentukannya ya? Iya, untuk saat ini di bulan Mei itu mengadakan musdesus, musyawarah desa khusus dan musyawarah kelurahan. Yang iya, kelurahan karena di Kabupaten Kebumen itu kan ada 449 desa, 11 kelurahan. Jadi totalnya ada 460 desa kelurahan. Nah, itu karena di impresnya untuk membentuk, jadi kami juga
berusaha untuk membentuk koperasi di wilayah Kebumen ini. Iya, iya, iya. Melalui Musdesus itu kemarin sudah berawal sejak 2 Mei. 2 Mei. Nggih. Pas peringatan hari Hardiknas, nggih. Hardiknas ya. Iya itu. Kalau bicara tentang Hardiknas saya kadang-kadang apa ya, bukan ketem-ketem Bu, tapi bingung loh. 21 April hari Kartini. Nama orang kan. Mestinya 2 Mei hari Ki Hajar Dewantoro gitu ya. Harusnya Atau kalau ya. 21 kalau 2 Mei hari Merdeka Nasional, tanggal 21 April hari emansipasi dong. Biar equal gitu ya. Ya tapi monggo dilanjut Bu. Ini hanya unek-unek saja lah. Ah iya, Ya. siap. Itu terkait dengan kemarin sosialisasi di tingkat kecamatan sudah selesai. Nah, sekarang tinggal Musdesusnya sampai dengan kemarin tanggal 14 ya. 14 itu sudah ada 105 desa kelurahan yang melaksanakan Musdesus. Musdesus. Dalam waktu 13 hari ya. Ya dari tanggal 2 sampai tanggal 14. 14. Nah, hari ini terjadwal itu ada 74 desa. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaan saya muncul Bu. Ibu memancing saya untuk bertanya lebih jauh. Hari ini terjadwal 70 desa. 74. 74 bahkan ya. Iya. Muncul pertanyaan dari saya. Cukupkah SDM dalam arti jumlah tenaga yang ada di dinas ini untuk melakukan itu Bu? Atau Nah. kalau misalnya tidak, teknisnya seperti apa? Itu masalahnya. Karena yang namanya koperasi Desa Merah Putih itu kan kita tidak sendiri ya, bukan hanya di Dinas Perindak KUKM ya. Tapi kita juga melibatkan ada Dinas PMD. Pemberian masa desa. Nggih, karena itu kan desa-desa itu sebenarnya wilayah kewenangannya ada di PMD. Iya. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas PMD, dengan tenaga ahli pendamping desa, tenaga pendamping desa lokal juga. Ada banyak pihak terlibat ya? Kalau pendamping desa kalau tidak salah itu sekitar 174. Iya, iya. Iya. Dari pendamping desa saja 174. Dinas PMD juga terlibat. Terlibat. Leading sektornya di Dinas Panjenengan ya. Harusnya PMD. PMD ya, tapi Kami kan mensosialisasikan Oh, begitu. pembentukan, iya. Karena ini wilayahnya dari desa-desa, jadi kan yang punya wilayah sebenarnya PMD. Oh, begitu. Oke, Nggih. iya, iya. Terkait dengan pembentukan koperasi dari kami. Nanti binaannya sesuai dengan usahanya. Mungkin kan kita ada 13 kementerian, lembaga dan BUMN. Iya, iya, iya. Ya artinya program Koperasi Desa Merah Putih ini kalau boleh saya simpulkan adalah kerja simultan, kerja yang melibatkan banyak pihak Nggih. dan dilaksanakan terus-menerus begitu ya Bu ya. Iya. Oke, saya ke Mas Haji. Mas Haji, Iya. tidak mungkin dong suatu program dilaksanakan dengan begitu saja. Pasti ada satu yang menjadi label latar belakang. Betul. Menurut Mas Haji, Mas Haji Fatah, apa sih hal yang melatar belakangi Mas? Sebenarnya gagasan ini lahir dari pemerintah, seperti yang kita ketahui bahwa Pak Presiden kita Prabowo Subianto untuk jadi masyarakat desa ekonominya lebih berkembang. Oh begitu ya. Dan itu tertuang di Impres Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih gitu. Artinya payung hukumnya jelas ya Mas? Jelas. Payung hukumnya jelas. Inpres nomor 9 tahun 2025. Iya. Artinya kira-kira keluar bulan Maret kemarin gitu ya. Kalau Inpres nomor 9 ya. Iya. Kira-kira nomor 9 ya. Bulan Maret kira-kira. Terus kalau latar belakangnya itu Mas, menurut Mas Fatah sebagai pendamping, kalau boleh saya tahu Mas, respon masyarakat di desa, utamanya para elit desa seperti apa Mas? Responsnya, respon para elit desa, seperti taruhlah Pak Kades, Pak Lurah, Pak Carik, dengan ada rencana adanya ini seperti apa Mas? Kita sudah melakukan beberapa sosialisasi di kecamatan dan desa-desa. Ada beberapa yang mungkin merasa keberatan karena SDM-nya kurang. Oh begitu ya. Tetapi ada juga satu desa yang sangat optimis bahwa mereka akan berhasil di Kopdes ini gitu. Karena beberapa desa juga sudah melaksanakan di gerakan seperti Gapoktan, mereka berhasil. Artinya mereka antusias sekali ya. Antusias, terbukti dengan
sudah ada musdesusnya. Seperti hari ini tadi sampaikan sudah 74, ada 74, artinya mereka sangat antusias. Antusias ya, luar biasa ya. Tanggapan dari respon masyarakat, Mbak Tin, menurut Mas Fatah sangat antusias. Fakta di lapangan juga demikian. Ini kan satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Menurut Mbak Tin, kira-kira, karena pada dasarnya nanti Mbak Tin dan kawan-kawan yang menjadi ujung tombak di sana, ya, sehingga seperti apa gambar Mbak Tin kira-kira ke depan seperti apa, Mbak? Ya memang masyarakat antusias ya. Contoh soal di tanggal 5 Kedungweru, Kecamatan Ayah, itu sudah melaksanakan musdesus dan berkas juga sudah masuk ke kami untuk tinggal ke akta notarisnya. Namun memang karena ada beberapa sedikit kekurangan lah, karena memang kemarin baru kami ada rapat internal bersama dengan notaris, ada beberapa yang seharusnya dipenuhi namun di situ belum ada, jadi kami pending dulu untuk dilengkapi. Itu contoh soal seperti itu. Dan di beberapa desa juga sudah siap-siap untuk memenuhi pemberkasan itu. Jadi insya Allah di Kebumen dapat terbentuk. Dan cepat gitu ya? Iya, insya Allah semoga tidak pakai lama gercep lah. Karena program kami kan di akhir Mei ini harusnya tanggal 25 selesai musdesus. Dan setelah itu tinggal ke berkas masuk ke notaris, tinggal pembentukan akta badan hukumnya. Oh iya. Nanti langsung launching tanggal 12 Julinya. Jadi pas tanggal 12 Juli pas hari koperasi ya? Iya. Saya SMK-nya koperasi deh, Bu. Oh, Ekonomi begitu? koperasi. Iya, ekonomi koperasi. Sehingga saya paham betul ketika itu undang-undang koperasi yang dipakai sebagai dasar adalah tentang tahun 67 kan gitu kan? 1267. Iya, saat itu. Tapi beberapa kali mengalami perubahan terakhir 2022 kan seperti itu kan. Oke, saya ke Mas Haji. Mas Haji, Mas Haji betul antusias. Fakta yang panjang lihat, data yang diajukan oleh Mbak Tin, faktanya saling dukung, benar-benar antusias. Ini menjadi semacam membuahkan rasa penasaran. Apa sih sebenarnya keuntungan dengan bergabung dalam Koperasi Merah Putih? Kan seperti itu kan? Iya. Silakan Mas. Tentunya dengan bergabung jadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, nanti masyarakat akan mendapatkan SHU setiap tahun. Sisa hasil usaha ya? Betul. Jadi karena membayar simpanan wajib, simpanan pokok, dan nanti usahanya jika berkembang begitu pesat, maka seluruh anggota mendapatkan SHU dari koperasi. Itu keuntungannya. Misalkan kalau kita pinjam di bank, kita tidak dapat apa-apa toh. Iya, malah ngangsur ya. Iya, tapi kalau di koperasi kita dapat SHU. SHU, sisa hasil usaha pemirsa. Jadi dari kita kembali ke kita gitu ya. Betul. Kita juga yang menikmati, anggota yang menikmati. Asasnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Ada keterampilan juga Mas ya. Konon kabarnya di sana ada keterampilan modal bergulir dan sebagainya ya. Sehingga benar-benar koperasi ini menguntungkan bagi anggotanya. Bu Tin, ini banyak sekali keuntungan ya Bu Tin ya. Tapi ini apa iya semua itu terbuka menjadi anggota? Ada dong syarat-syarat misalnya. Ya pertanyaan adalah siapa saja sih yang dapat menjadi anggota Koperasi Merah Putih? Yang bisa menjadi anggota Koperasi Merah Putih, karena ini kan koperasi desa ya. Iya. Berarti yang menjadi anggota adalah masyarakat desa tersebut. Ya, karena wilayahnya juga wilayah desa. Ruang lingkupnya di desa. Ruang lingkupnya di desa. Beda kalau memang itu tingkatannya kabupaten, berarti kan satu kabupaten. Kalau ini kan koperasi desa, jadi wilayahnya, keanggotaannya juga hanya di desa tersebut. Tanpa melihat teritori luasnya seberapa enggak Ibu? Tapi pastinya desa ada ya. Kalau ini ada yang mengatur juga, kalau warga masyarakatnya kurang dari 500 itu bisa gabung. Oh iya. Iya, oke. Untung Selang desa saya lebih dari itu Bu, di wilayah Kabupaten Kebumen insya Allah nggak ada yang kurang dari 500. Karanggelonggong terpenuhi Bu? Terpenuhi semua. Iya. Warga masyarakat dalam satu desa di wilayah Kabupaten Kebumen itu lebih dari 1000. Oh begitu. Oke. Iya. Dan muncul pertanyaan lanjutan Bu sebagai pengawas koperasi Bu. Ini ada Koperasi Merah Putih di desa kelurahan. Dulu waktu kita masih remaja,
masif sekali berita kabar tentang KUD BUUD, Koperasi Indonesia Badan Usaha Unit Desa. Kan seperti itu kan. Bedanya yang di Bu? Bedanya di mana sih antara KUD dengan Koperasi Merah Putih desa kelurahan ini, Bu? Kalau KUD keanggotaannya itu kan lingkupnya dalam satu kecamatan. Oh begitu ya? Iya. Tapi kalau Koperasi Desa Merah Putih hanya dalam satu desa itu. Kemarin sih ada wacana KUD mau dijadikan Koperasi Desa Merah Putih. Namun karena keanggotaannya itu tidak merata, ada yang di luar desa, itu meliputi wilayah satu kecamatan, karena dalam satu kecamatan itu ada satu KUD. Jadi ya nggak bisa, sulit lah ya. Iya, dengan ketentuan anggota itu harus dalam satu desa itu atau satu kelurahan. Sementara kalau KUD kan ada yang contoh soal misalnya di Kebumen, KUD-nya mungkin di Pejaguan, tapi anggotanya ada yang Pejaguan, ada yang Kebumen, ada yang Klirong, kayak gitu kan nggak bisa. Iya. Sementara kalau Koperasi Desa Merah Putih, namanya saja harus Koperasi Desa Merah Putih Karangsari, Kecamatan Kebumen. Karena di Kebumen sendiri itu kan Desa Karangsari nggak cuma di Kebumen. Iya. Ada yang di Kutowinangun, ada yang di Buayan, memang ada yang di Karanggaya. Mana lagi ya, pokoknya nggak cuma itu. Iya. Yang aneh hanya satu, Bu. Kalau misalnya Karangsari ada beberapa di tempat ya, Sidomukti di Kebumen ada 3. Yang aneh desa saya, Bu, Selang. Tapi di balik malah ada Langse. Langse itu di Karangsambung. Malah dibalikannya ada. Oke. Luar biasa sekali penjelasan dari Mas Haji Fatah dan Bu Tin pada sore hari ini kepada para pemirsa. Mudah-mudahan ini menjadi semacam pembuka penjelasan bagi Anda semua tentang Koperasi Merah Putih. Jangan kemana-mana, sebagaimana saya pastikan, saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Kebumen TV hadir dengan segudang program menarik yang siap menemani hari-harimu. Dunia Dongeng. Ajak si kecil berpetualang ke dunia fantasi. Cerita-cerita menarik akan membuat imajinasi anak-anak semakin berkembang. Ada Kak Rati dan juga Kak Nanda. Bersama Kak Rati dan Kak Nanda setiap hari Minggu pukul 2 siang. Kendang Galak. Kembali lagi di Kendang Galak, bikin kamu pecinta dangdut, goyangkan badanmu dengan lagu-lagu terbaru. Kirim salam untuk orang tersayang melalui program Kendang Galak setiap Senin dan Rabu pukul 8 malam. Pasar Reboan. Pasar Reboan maning, monggo. Pasar Reboan akan memberikan informasi terkini mengenai harga-harga di pasar setiap hari Rabu pukul 4 sore. Selamat sore Kebumen. Dalam program acara Selamat Sore Kebumen, dan dapatkan informasi terbaru mengenai program dan pembangunan pemerintah Kabupaten Kebumen setiap hari Senin hingga Jumat pukul 2 siang. Mimbar Islam. Tingkatkan pengetahuan agamamu dengan mendengarkan tausiah dari penyuluh agama Islam setiap hari Jumat pukul 4:30 sore. Berita Kebumen. Berita Kebumen edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Kami akan menyajikan berita terupdate, akurat, dan terpercaya seputar Kabupaten Kebumen setiap hari pukul 5 sore. Jangan lewatkan keseruannya hanya di Kebumen Televisi.
Desalen adalah kata yang berarti bengkel pandai besi. Di Kabupaten Kebumen juga terdapat beberapa pesalen yang mengerjakan berbagai kerajinan logam. Termasuk salah satunya ada di Desa Purwodeso, Kecamatan Seruang. Seperti kebanyakan pandai besi, di sini juga berangkat dari keahlian yang diturunkan oleh keluarga dari generasi sebelumnya. Memang kebanyakan produk logam yang mereka buat berupa alat-alat pertanian dan perkakas rumah tangga. Tapi sejak 3 tahun yang lalu, ada salah satu pandai besi yang berinovasi membuat brand atau merek produk logamnya berfokus hanya pada pembuatan gunting atau tang bonsai yang harga jualnya jauh lebih tinggi. Produk ini sudah dipasarkan hingga luar Jawa dan bahkan luar negeri. Awalnya kegembiraan menyertai mereka. Semangat mengejar kemenangan dan juga harapan. Namun bahaya selalu ada, dimanapun kita berada. Segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik. Dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Ya, terima kasih pemirsa Kebumen TV Spektakuler dan pendengar Radio In FM Family Station. Kita masih di SSK, Selamat Sore Kebumen, dengan tema ataupun judul diskusi mengenal koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Jadi nama koperasinya Koperasi Merah Putih. Dan kami bersama 2 narasumber, masing-masing Ibu Supriyatin, yakni pengawas koperasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, serta Mas Muhammad Al-Fatah, STMM, pendamping koperasi, pada dinas yang sama. Pertanyaan sekarang ke Mas Fatah. Ini pertanyaan kelima yang saya ingat ini. Bagaimana sih Mas pembentukan atau apa ya proses agar Koperasi Merah Putih itu bisa berdiri, seperti apa Mas prosesnya Mas? Iya. Aturannya. Baik, proses pembentukannya dimulai di Musdesus. Nanti di situ ada pemilihan pengurus dan pengawas, menentukan simpanan pokok, nama simpanan wajib, nama koperasi, dan setelah semuanya terpilih dan sudah fix ya, udah dalam melalui Musdesus itu, nanti kita mengumpulkan berkas sesuai dengan yang ada di Juklak itu. Kemudian kita verifikasi dulu di dinas yang terkait, kemudian baru masuk ke notaris. Oh begitu ya. Ada ADART juga Mas tentunya ya? Tentunya ada. Nanti itu satu paket dalam proses Musdesusnya udah ada. Sudah termasuk itu ya? Sudah ada. Artinya, dan itu harus disetujui dong oleh semua ya? Iya. Kan seperti itu ya? Nanti di situ bisa menentukan termasuk usaha-usahanya. Jenis usahanya? Ya, jenis usahanya. Sebenarnya sudah ada 7 usaha wajib, tetapi nanti ditambah dengan usaha yang ada di potensi desa. Ketika desa punya potensi usaha, bisa dimasukkan sebagai salah satu lini usahanya. Iya. Wah,
cerah sekali ya Bu Tin ya kalau gitu ya. Nah, artinya gambaran di saya nih ya, di saya gambarnya jelas banget gitu ya. Konsepnya jelas. Sehingga ke depan saya kok termasuk orang yang yakin bahwa ini akan berhasil seperti itu Bu. Insya Allah. Oke, makanya ini menjadi pertanyaan lanjutan ke Bu Tin ini. Bu, pada dasarnya koperasi itu sama. Saya kok meyakini bahwa pada dasarnya koperasi pada dasarnya hakikatnya sama. Tapi yang membedakan koperasi ini merah putih dengan koperasi lain konvensional yang lain itu seperti apa Bu? Kalau koperasi memang sama ya, Mas ya. Di sini ada koperasi desa merah putih dengan koperasi lain, misalkan ada koperasi produsen konsumen. Namun kalau koperasi merah putih ini kan sudah ditentukan oleh pemerintah, usahanya harus ada 7 gerai minimal. 7 gerai ya? Iya. Kalau boleh disebutkan, Mbak? 7 gerai itu ada kantor koperasinya, terus ada unit simpan pinjam, ada apotek, ada klinik desanya, ada cold storage, ada logistiknya. Logistiknya ada juga ya? Ada. Semua sendi kehidupan Mas Fatah kesentuh semua ya? Iya. Harus kesentuh semua karena kan beliau Bapak Presiden itu memikirkan rakyatnya untuk ketahanan pangan di desa tersebut. Iya. Karena memang intinya yang tidak disasar itu ya ketahanan pangan ya. Iya. Oke, iya. Tertangkap sekarang. Artinya sudah bisa kita ketahui. Nah sekarang ini Bu, ini mesti dipahami oleh masyarakat. Tapi ini saya akan ke Mas Fatah ini. Mas Fatah, jadi dalam setiap program utamanya pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan semacamnya, itu negara harus hadir Mas, sebagai bentuk dukungan kan seperti itu kan. Nah terhadap koperasi ini, ya Mas Fatah melihat bentuk dukungan pemerintah seperti apa Mas, yang bisa dirasakan oleh koperasi ini? Ya, baik. Jadi salah satu bentuk dukungan pemerintah salah satunya adalah mensupport dari segi anggaran badan hukumnya. Oke. Kebetulan pemerintah Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan provinsi dan Banjateng mengcover biaya untuk pembentukan Kopdes Merah Putih. Jadi badan hukumnya gratis. Oh begitu ya? Nah ini Bu, pembentukan badan hukumnya gratis Bu. Ini kan benar-benar apa yang dicita-citakan oleh beliau Pak Presiden benar-benar akan direalisasi sampai di tingkat bawah Bu, di desa loh ya. Pemerintahan tingkat bawah Bu. Iya. Dan ini membuktikan negara benar-benar hadir ya Bu ya. Betul, karena ada support dari pemerintah juga. Iya. Kalau permodalan seperti apa Bu kira-kira Bu? Kalau permodalan koperasi itu ya sama dengan koperasi yang lain. Itu ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Kalau simpanan pokok kan hanya dibayarkan 1 kali selama menjadi anggota koperasi tersebut. Sedangkan simpanan wajib dibayarkan boleh setiap bulan ataupun dalam jangka waktu tertentu, nggih. Artinya tetap periodik gitu ya? Iya, dan itu besarannya boleh berbeda dengan anggota yang lain. Namun kalau simpanan pokok besarannya harus sama. Okay. Dan itu boleh diambil setelah si anggota keluar menjadi anggota koperasi. Selama anggota masih tetap menjadi anggota koperasi, belum dapat diambil untuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya. Oh gitu ya. Jadi sebagai pengikat kebersamaan ya, sehingga mempunyai semacam ini Mas Fatah barangkali yang dimaksud oleh koperasi, sense of belonging, rasa memiliki gitu ya. Oke, ya, bisa kami tangkap Bu. Masih ke Bu ini, Bu, satu tujuan, nggak mungkin lah yang namanya nggak punya maksud. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fatah latar belakangnya termasuk. Tapi target yang saya maksud Bu, target yang ingin dicapai melalui program koperasi ini apa Bu? Target yang ingin dicapai ya untuk mensejahterakan semua warga desa agar semua apa yang dibutuhkan oleh warga desa itu dapat tercukupi tanpa birokrasi yang panjang. Misalkan untuk pengadaan pupuk kita bisa lewat koperasi, tidak harus seperti melalui aplikasi inilah panjang sekali birokrasinya. Artinya ini bisa memangkas Bu ya? Insya Allah dengan adanya hadirnya koperasi Desa Merah Putih nantinya akan memperpendek birokrasi, memperpendek rantai pasok. Rantai pasok ya, sehingga
bagi petani seperti saya, pemirsa yang sawahnya nggak terhitung, itu jadi nyari pupuknya mudah. Sawahnya nggak terhitung karena memang nggak punya, Bu. Jadi apa yang mau dihitung gitu kan? Oke, saya ke Mas Fatah sekarang. Mas Fatah, kalau saya meyakini Mas bahwa ini akan berhasil. Betul. Tapi bagaimana Mas bisa yakin bahwa koperasi ini benar-benar menguntungkan buat mereka? Bagaimana Mas bisa yakin? Ya, prinsipnya seperti kita ketahui bahwa koperasi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Makanya tadi disampaikan di awal juga bahwa setiap anggota yang bergabung dengan Kopdes atau koperasi tentunya pada umumnya pasti akan mendapatkan keuntungan, yaitu sisa hasil usaha gitu. Jadi ketika koperasinya berkembang sangat pesat, maju, tentunya sisa hasil usaha yang didapatkan akan lebih banyak. Seperti itu. Oh gitu ya. Dan duit berputar di desa itu nggak keluar itu ya. Seperti oke Bu. Ini menarik ini penjelasan Mas Fatah. Langsung akan saya confirm ke Mbak Tin. Ini bagaimana juga hemat saya Bu dari penjelasan Mas Fatah, ini akan membangkitkan ekonomi lokal. Kan seperti itu. Menciptakan lapangan kerja. Harapannya kan seperti itu, Bu. Iya kan? Pertanyaan saya adalah kira-kira Bu, apa yang bisa disentuh oleh koperasi untuk bisa meningkatkan derajat ekonomi masyarakat melalui dua hal ini, Bu? Kira-kira apa? Perdagangan atau apa misalnya? Dari Koperasi Desa Merah Putih kan bisa melihat potensi desa ya. Iya. Misalkan kita di desa tersebut ada potensi untuk wisata, barangkali bisa jadi ya? Bisa masuk situ. Terus dari hasil perkebunan, hasil pertanian maupun peternakan kan kita bisa lewat koperasi mempermudah untuk pemasarannya, bisa pengepulannya di situ. Kan otomatis warga masyarakat yang tadinya mau lari ke kota di sini sudah tercover mendapatkan apa yang dibutuhkan ya? Iya, semua sudah ada di situ. Juga dapat mengurangi pengangguran juga kan. Iya. Oke. Contoh soal di desa kemarin di Kedung Weru itu. Kedung Weru. Itu ada ayah. Itu sudah ada kolam renang. Kolam renang Bu ya? Kolam renang. Lah itu milik BUMDes. Lah sementara untuk transportasinya kan belum ada. Ya, mungkin nanti rencana koperasi akan mengadakan transportasinya untuk agar para wisatawan turisme itu datang ke situ dengan lokal mudah. Ya. Jadi kan nanti ada yang masuk ke BUMDes, penghasilan pendapatannya sebagian ke BUMDes, sebagian masuk ke Kopdes Merah Putih. Iya. Sinergis ya. Iya, jadi ya memang beririsan di situ. Jadi tetap terbuka ya Bu, di samping 7 hal pokok yang harus menjadi usaha utama ya. Usaha utamanya 7 gede. Nah, bila ada potensi desa, boleh dimasukkan ke situ. Tidak menutup kemungkinan. Kalau misalnya Bu, ini istri kebetulan suka masak Bu ya. Catering. Istri suka masak, iya kan. Itu masak apa aja istri saya bisa. Walaupun kadang-kadang kurang matang atau terlalu asin itu kadang-kadang. Tapi prinsipnya bisa. Bikin jajanan seperti itu misalnya Bu. Nitip di koperasi itu misalnya bisa tuh. Boleh. Dan koperasi juga. Enggak, artinya begini, saya bukan warga desa itu gitu loh. Oh, kalau bukan seperti warga itu, desa, kalau cuma nitip sih boleh-boleh aja, membeli juga boleh nggih. Iya. Wong itu kan yang namanya kita misalkan buka toko, siapa saja kan boleh beli. Nggih. Boleh nitip di situ asal sesuai perjanjian. Tapi masalah keanggotaan kan memang sudah diatur dalam anggaran dasarnya. Jadi apa yang kami titipkan tidak berkait dengan kaitan dengan keanggotaan saya, tidak ya Bu ya? Saya hanya dagang gitu lah ya. Oke, iya. Gini Mas Fatah, pertanyaan selanjutnya, ini tadi di depan saya sudah katakan ada KUD, BUD dan sebagainya. Bisa jadi di desa itu sudah ada koperasi lama. Betul. Bisa nggak Mas Fatah itu bertransformasi menjadi koperasi Merah Putih? Bisa. Pada prinsipnya ada 3 cara untuk pembentukan koperasi Desa Merah Putih atau kelurahan. Yang pertama adalah pendirian koperasi baru, yang kedua adalah pembaharuan, yang ketiga
revitalisasi. Revitalisasi, ya. Jadi untuk koperasi lama yang sudah ada bisa melebur atau PAD menjadi Kopdes. Tetapi dengan catatan harus satu visi dengan desa, karena pada saatnya nanti pengawasnya sudah ditentukan adalah kepala desa. Ex officio kepala desa ya? Betul. Oke, ya. Prinsipnya adalah ada 3 jenis. Yeah. Koperasi baru, boleh, ya. gantian, Baru. terus kemudian revitalisasi. Betul. Oke, iya, ada 3 Bu. Kira-kira Bu, dari 700 sekian desa yang sudah panjenengan musdesuskan, itu ada nggak Bu desa yang sudah punya koperasi? Sebenarnya desa yang sudah mempunyai koperasi banyak. Banyak ya? Iya. Cuma kemarin kesepakatan antara kepala desa juga lurah, mayoritas itu untuk mendirikan baru. Mendirikan baru ya? Iya. Dan memenuhi syarat ya, tadi Mas Fata mengatakan salah satunya baru gitu ya? Baru. Iya. Karena ada 3 cara kan, Iya. pendirian Baru, terus pengembangan, iya, transformasi, revitalisasi, koperasi yang sudah tidak aktif. Itu kan akan mempersulit kalau revitalisasi. Iya. Lebih baik baru aja lah gitu ya. Oke. Jadi melalui ya memang dari Musdesus itu sih ketentuannya. Mereka menetapkan kesepakatannya mau seperti apa ya di situ. Di situ ya ajang tertingginya ya. Iya. Oh, iya. Prosesnya harus mulai Musdesus dulu. Jadi akan ditentukan bentuk kalau bentuk koperasinya kan sudah merah putih. Iya. Siapa yang akan menjadi pengurus, siapa yang akan menjadi pengawas, ada tim pendirinya. Terus permodalannya seperti apa, kayak gitu melalui Musdesus itu. Setelah Musdesus selesai dilanjut dengan musyawarah pembentukan koperasi. Iya. Pertama sepakat duduk ya. Iya, oke. Terima kasih Ibu. Dan pemirsa, 2 sesi sudah bersama-sama kita Titi. Masih ada 1 sesi di diskusi sore ini, yakni mengenal koperasi desa kelurahan Merah Putih. Pastikan Anda tetap bersama kami. Sebagaimana kami pastikan, kami akan pasti kembali setelah jeda berikut ini. Kuhirup udara di pagi hari, penuh harapan dan kebahagiaan. Alamku begitu indah, lingkunganku begitu sejuk, penuh dengan pepohonan, udara yang segar. Tapi itu dulu, sebelum tumpukan plastik, kertas, botol berserakan, kita sering memanggilnya sampah. Lalu apa kabar alamku yang indah dan lingkunganku yang sejuk? Mungkin semua itu hanya kenangan. Dan pada akhirnya, mau seindah apapun alam dan lingkungan kita, jika kita tidak bisa menjaganya dan merawatnya, bagaimana jadinya? Mungkin di antara kita membuang sampah sembarangan itu hal biasa. Lihatlah, sampah di mana-mana, bau sampah di mana-mana. Tidakkah kalian sadari ketika alam ini menangis? Katanya kalian sayang alam dan lingkungan, dan kalian pun pernah bilang pengen sehat selalu. Kalian pun pernah bilang bau sampah itu tidak enak, tapi nyatanya apa? Ayolah, kita jaga alam dan lingkungan kita untuk kebaikan bersama. Sebelum kata terlambat terucap, sayangilah alam dan lingkungan kita. Maka alam dan lingkungan kita akan selalu sayang kita sampai anak dan cucu kita. Lagi pada nonton apa nih? Lagi nonton Talak 3. Talak 3 itu film klasifikasi untuk usia 17 tahun ke atas. Nah, kamu baru 13 tahun. Jadi nggak boleh. Yang ini bukan boleh. Ayo, makan apa? Kamu sama Kala nggak bisa nonton barengan. Umurnya kan beda, ya. Jadi kamu nonton sama adik-adik aja, ya. Kamu nonton cuma sama Bel ya. Oke, ya. Yuk.
Awalnya jidul. Nonton apa, Nak? Ini Abi, film action. Action apa? Wah, ini 21 plus. Emang kamu udah 21? Belum kan? Cari film yang 17 sesuai sama umur kamu. Iya. Lembaga sensor film itu udah bikinin klasifikasi tontonan sesuai dengan usia. Nah, kita tinggal ikutin aja rekomendasinya. Kayak kamu nih, Bung. Kamu kan 17 tahun, cari yang 17 plus saja. Ya. Nah, tuh. Oke. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Bertahan melawan zaman, itulah yang terjadi pada produk gerabah tanah liat Kebumen. Di tengah industri gerabah berbahan plastik yang kian melejit, karena proses produksi gerabah plastik tentu saja lebih cepat dan bisa menghasilkan lebih banyak jika dibandingkan proses panjang pembuatan gerabah tanah liat. Tersisa 2 daerah di Kabupaten Kebumen yang masyarakatnya masih giat membuat gerabah tanah liat, yaitu di Desa Gebang Sari, Kecamatan Klirong, dan di Desa Pejagatan, Kecamatan Kutowinangun. Produk tanah liat yang paling banyak dibuat yaitu tempat ari-ari, cobek, dan pot. Hasil produksi lainnya diantaranya ada pot anggrek, guci, dan hiasan pernak-pernik berukuran kecil. Dan produk yang terunik adalah oven berukuran super besar khusus pesanan dari Banyumas dan sekitarnya untuk membuat panganan khas bernama Nopia. Iya, sesi terakhir pemirsa Kebumen TV Spektakuler dan pendengar Radio NFM Family Station di acara SSK mengenal Koperasi Desa Merah Putih. Ini yang ingin saya tanyakan di sesi ini, tadi sudah disinggung sebenarnya fasilitasi legalitas, Mas Fatah. Ya, fasilitasi legalitas. Seperti misalnya apa ya, kalau boleh saya katakan ke apa itu? Biro Hukum, badan hukumnya, ya, dan semacam itu seperti apa, Mas Fatah? Fasilitasnya tadi sudah saya sampaikan bahwa pemerintah mengcover ya. Padahal sebenarnya kalau kita secara umum bikin koperasi biasanya itu kena 5-6 juta. Ragat biayanya ya? Ya, untuk badan hukumnya aja. Dan biasanya
agak lama prosesnya. Tetapi untuk khusus ini, koperasi yang spesial, instruksi dari Presiden langsung, ini akan cepat, lebih cepat. Ya. Sehingga tidak makan waktu begitu lama, Mbak Tin. Ya, jadi karena ini menurut Mas Fatah ini direct instruction dari Presiden gitu ya, instruksi langsung dari beliau, sehingga tidak ada yang pakai cara lama. Kalau bantuan sarana produksinya apa, Bu Tin? Kalau tadi legalitas negara hadir langsung. Kalau bantuan bentuk sarannya apa, Mbak? Misalnya, Mbak? Bentuk bantuan sarannya seperti gedung atau apa? Kalau gedung itu harus menggunakan yang ada di desa tersebut. Harus sudah ada dulu ya? Ya, nggak harus sudah ada. Misalkan kayak mungkin di desa ada lahan milik desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu tidak boleh mengadakan tanah. Pokoknya untuk mengadakan atau menyewa itu tidak boleh, harus menggunakan fasilitas yang ada di situ. Iya, pastinya gini. Ini studi kasus ya, kita berandai-andai. Sekarang ini kan banyak sekali regroup SD, Mas. Karena kekurangan murid, SD itu direkrup. Dan SD itu menjadi milik desa kan, seperti itu kan bangunannya. Kira-kira pertanyaannya, bisa nggak Bu itu di? Oh boleh, karena itu kan milik pemerintah desa. Oh iya. Jadi boleh menggunakan milik pemerintah desa, milik pemerintah kabupaten. Yang ada di desa itu. Pokoknya iya. Tidak harus mengadakan. Kalau nyewa boleh nggak Bu? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak. Kalau misalnya saya kan orangnya apa ya, tulusan sekali gitu loh. Kalau ikhlas saya nggak berani ngomong ikhlas lah. Kalau yang bisa ngomong ikhlas paling Nabi, Rasul, Wali. Kalau saya paling rela, sedur-dure, tulus gitu ya. Saya kan orangnya tulusan. Saya punya gedung nih, saya pinjamkan, boleh nggak Bu? Boleh. Tanpa hukum perikatan, sewa misalnya boleh ya? Kalau cuma dipinjamkan boleh-boleh aja. Boleh yang tidak boleh itu ada sewa. Penggandaan, sewa itu nggak boleh. Oke, iya. Artinya ini kan peluang ladang amal Mas Fatah gitu kan. Itu di pojok desa kan tempat kami bisa dipakai Mas seperti itu. Yakin tulus itu menyewakan. Oh ya, mudah-mudahan Mas, mudah-mudahan ya. Amin. Terus kemudian ini Mas Fatah ini tadi yang memancing ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Saya kaitkan Mas dengan kesempatan untuk membuka usaha di luar yang 7. Artinya kan boleh di luar yang 7 wajib. Betul. Potensi desa ada. Kalau misalnya peternakan, terus kemudian perkebunan seperti apa Mas? Boleh juga? Selama itu memang menjadi potensi desa, boleh. Boleh ya? Bahkan ketika baru hanya sebatas angan-angan, nanti bisa direalisasikan 5 tahun ke depan, itu boleh dimasukkan sebagai program ya? Usaha. Ya, karena ketika itu tidak dimasukkan dan koperasi akan melaksanakan sebuah usaha, maka harus PAD, perubahan anggaran dasar, dan itu akan mengeluarkan biaya kembali. Nah ini pemirsa, untung Mas Fatah menyampaikan ini. Kalau tidak mungkin penjelasannya terlewat ya Bu ya. Ya, apapun usaha yang hendak menjadi impian panjenengan sebagai calon pengelola Koperasi Merah Putih, apapun itu ya Mas ya, sebaiknya dicantumkan di anggaran dasar. Sehingga ketika nanti itu terwujud menjadi nyata, tinggal melaksanakan. Tidak pakai acara PAD, perubahan anggaran dasar. Luar biasa Mas Fatah. Terima kasih. Kalau hal-hal penting lain Bu yang bisa disampaikan apa Bu? Terkait dengan kepengurusan. Iya, pengurusan misalnya. Karena di sini ada pengurus, ada pengawas. Iya, jangan sampai aja penguras. Ada ya seperti itu kan. Pengurus dan pengawas. Pengawasnya dulu Bu, saya pikir lebih tinggi ya. Kalau pengawas itu di Koperasi Desa Merah Putih harus 3. 3. Iya, yang 1 ketua, yang kedua anggota, yang ketiga anggota. Iya. Dan ketua itu adalah dijabat oleh seorang kepala desa ataupun lurah sebagai ex officio. Ya, otomatis ya. Iya. Dan nanti siapapun lurahnya, ya namanya lurah kan kadang ganti, gitu. Itu harus langsung jabatannya menjadi ketua pengawas. Kepala desa juga begitu. Kalaupun nanti harus ada pilkades, nanti hasil pilkades yang akan datang akan menggantikan kades yang sudah selesai masa jabatan. Tetap ya, tetap itu gitu ya. Iya. Nah, kalau pengurus Bu? Kalau pengurus itu ada 5.
Yang pertama ketua, terus kedua ada wakil ketua bidang usaha. Yang ketiga ada wakil ketua bidang anggota, yang keempat sekretaris, dan yang kelima bendahara. Dan antara pengurus dan pengawas itu sama-sama harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Jadi salah satu dari pengurus maupun pengawas ada keterwakilan perempuan. Artinya dari 3 pengawas tadi ya, salah satu perempuan. Tapi tidak boleh Bu Kades ya? Karena Pak Kades pengawas. Tidak boleh itu yang namanya nanti persyaratan pengurus dan pengawas yang sama itu tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga seminda 1 derajat pertama. Tuh, jadi ini harus dipahami pemirsa, tidak boleh berhubungan itu ya antara berhubungan boleh. Enggak, artinya ada hubungan itu deh. Ada hubungan keluarga gitu deh. Betul. Tapi bahkan pengawas itu harus karena untuk kekompakan ya, harus sering-sering melakukan hubungan gitu Ibu ya. Betul. Komunikasi. Komunikasi ya. Jadi jangan salah artikan kalau hubungan maknanya bisa bermacam-macam. Komunikasi tepatnya seperti Bu Tin sampaikan. Terus kemudian pengurusnya 5 Ibu ya. 5 minimal. Dan keterwakilan perempuan? 1 juga. Iya. Ya 2 boleh, tapi minimal ada keterwakilan perempuan. Alasannya apa sih Bu? Ya untuk mewakili, biar itu sudah menjadi apa? Memang di Juklaknya itu harus ada keterwakilan perempuan. Pengaruh utamanya. Iya, pengaruh utamanan gender. Nah, di pengawas juga sama. Iya. Sehingga keterwakilan juga tidak kalah pentingnya gitu Ibu ya. Terus kemudian Bu, tadi Mas Fatah menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus pada koperasi ini dan berharap agar koperasi ini menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi di desa. Maksudnya seperti apa sih Bu yang Mas Fatah maksudkan menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi desa? Seperti apa Bu? Karena ini kan menjadi tulang punggung ya di desa. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden kan juga kemarin itu mengutamakan untuk ketahanan pangannya. Jadi yang diutamakan itu ketahanan pangan, terus agar masyarakat di desa juga dapat berkurang penganggurannya. Otomatis kalau sudah keserap ke situ kan nantinya ya dengan adanya kesibukan ya. Iya, 7 gerai itu kan juga memakan tenaga kerja. Iya. Jadi tidak ada waktu untuk menganggur. Iya. Ini yang dimaksud oleh Mas Fatah, dijelaskan oleh Bu Tin ini seperti ini. Mas Fatah, tentang kemandirian ekonomi Mas Fatah. Panjenengan mengatakan tadi ada menjadi tulang punggung ekonomi di pedesaan, tetapi Panjenengan juga menyatakan bisa mencapai program kemandirian ekonomi di desa. Kemandirian seperti apa Mas yang Panjenengan maksudkan? Ya. Jadi selain 7 gerai yang wajib ada di usaha, desa itu memunculkan usaha potensi desa. Itu artinya mereka mandiri untuk mengembangkan diri dan paham, tentunya menelusuri potensi-potensi apa yang ada di desa tersebut, sehingga nanti diwadahi dalam koperasi dan diwujudkan dalam sebuah usaha. Iya. Oke, tak kejar sidik Mas, tadi yang disampaikan oleh Bu Tin bahwa koperasi ini diharapkan didesain untuk membumi, serta fokus pada kebutuhan masyarakat, bersifat inklusif, terbuka gitu ya, serta fokus pada kebutuhan warga desa. Pada titik mana Mas fokusnya Mas? Kebutuhan dalam arti ekonomi atau seperti apa Mas? Jelas fokus. Yang pertama, keanggotaan juga fokus hanya desa, hanya warga desa. Hanya warga desa itu ya? Ya tentunya. Dan usaha-usaha yang dikembangkan fokus di potensi-potensi desa juga salah satunya. Jadi tentunya kemanfaatan akan kembali ke warga desa. Oh begitu ya. Jadi keanggotaan khusus warga desa itu sendiri. Betul, tidak boleh melewati desa lain. Desa lain. Harapannya adalah kalau saya boleh tebak Bu, masyarakat itu melu handar beni duweni sense of belonging, katanya begitu Ibu ya. Iya. Oke. Ini ada waktu Bu 4 menit untuk menyampaikan himbauan. Saya berikan waktu kepada Ibu untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat.
tentang koperasi merah putih ini, Bu? Silakan, Bu Tin. Ya, kepada masyarakat warga Kebumen, karena ini adalah program dari pemerintah kita, sudah diinstruksikan melalui Impres nomor 9 tahun 2025 yang mana akan segera dibentuk 80.000 koperasi desa merah putih. Koperasi desa merah putih juga koperasi kelurahan, karena ada kelurahan, ada desa. Jadi dari 80.000 itu terdiri dari desa dan kelurahan. Yang namanya instruksi kan itu merupakan suatu keharusan. Perintah sih ya. Iya, juga kewajiban katanya. Jadi monggo segera untuk dibentuk, segera direalisasikan untuk warga masyarakat desa. Mari kita sengkuyung bareng apa yang menjadi program dari pemerintah kita untuk ketahanan pangan desa kita, agar kita tidak bisa mengadakan jadi bisa menyuplai segalanya dari memenuhi kebutuhan dari kita. Untuk kebutuhan yang misalkan kayak pupuk untuk pertanian juga bisa secepatnya dan dengan mudah. Makanya segera kita bentuk koperasi Desa Merah Putih dan anggota dari warga masyarakat untuk segera masuk menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Dan mohon untuk dapat mendirikan juga dapat beroperasi, tidak hanya mendirikan saja namun juga harus dapat beroperasi usahanya. Gerakan nyata gitu ya. Iya. Jadi tidak hanya mendirikan, yang namanya mendirikan kan mudah, Mas. Iya. Mendirikan mudah sekali. Kita hanya dengan 9 orang, minimal musdesus, itu sudah bisa membentuk koperasi. Namun untuk operasionalnya itu yang kita sulit untuk dapat eksis ke depannya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Tin. Jadi apa sih sirinya mendirikan? Tapi lebih penting juga sudah didirikan kalau boleh saya katakan real sustainable ya. Jadi keberlanjutan yang nyata itu yang juga tidak kalah penting. Terima kasih Mas Fatah atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Tin atas waktunya. Sudi rawuh di Indur Studio Kebumen TV Spektakuler. Dan pemirsa Kebumen TV, untuk atas nama seluruh kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih juga. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Pungkas bicara, saya presenter Anda, Imsuk Wahyudi, mengucapkan terima kasih. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.